بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وهيئاتها 15 خصلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإصرار في موضعه والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. طيب سنأخذ اليوم بقية أفعال الصلاة خاصة عند المذهب الشافعي بعد أن أخذنا في اللقاء السابق يعني أفعال الأركان وأفعال الأبعاد كما علمنا يا أخوات أن المذهب الشافعي يقسم أفعال الصلاة إلى 3 أفعال Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 praktek atau ada 3 klasifikasi praktek salat Yang pertama adalah arkan. Arkan ini terkait dengan jika tidak dilakukan akan membatalkan salat dan yang kedua adalah ab'ad. Nah, ab'ad ini tidak sampai membatalkan salat tapi disunnahkan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah hayat. Kalau hayat ini maka adalah sunnah di bawah ab'ad sunnah di bawah ab'ad yang dia tidak sampai disunnahkan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Bahkan kalau misalnya sujud sahwi malah tidak dibolehkan Jadi sujud sahwi itu kalau dalam mazhab Syafi'i hanya berlaku pada saat meninggalkan rukun karena lupa atau meninggalkan ab'ad karena sengaja atau lupa. Qala al-Qadi Abi Syuja' al-Asfahani rahimahullahu taala wa hay'atuha 15 khaslah. Sunnah hayat dalam ibadah salat itu ada 15 praktek dalam mazhab Syafi'i Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku' wa raf'i minhu. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku' wa raf'i minhu. Jadi mengangkat tangan saat membaca takbiratul ihram atau setelah membaca surat ketika hendak ruku' atau ketika hendak melakukan i'tidal Ada 3 disebutkan di sini. Tapi ada ditambahkan 1 lagi sebenarnya yaitu setelah setelah rakaat kedua untuk sholat yang 3 rakaat atau untuk sholat yang 4 rakaat maghrib, isya, zuhur, asar. Nah itu juga disunahkan mengangkat tangan ketika berdiri untuk rakaat yang ketiga. Jadi ada 4 tempat disunnahkan untuk mengangkat tangan ketika sholat. Qala Asy-Syaikh Mustafa Al-Bugha rawal Bukhari wa Muslim yani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Nah, Asy-Syaikh ada Asy-Syahid ala sunniyati raf'il yadaini 'inda takbiratil ihram. Di mana Ibnu Umar bercerita Rasulullah rafa'a yadayhi hina yukabbir. Rasulullah mengangkat tangannya saat membaca takbiratul ihram. Hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Posisi tangannya sampai ke bahu sampai ke bahu Wa idza kabbara lirruku' fa'ala mithlahu. Lalu kemudian yang kedua ketika beliau membaca takbir untuk ruku', itu juga
diangkat tangannya. Ya, wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Dan juga ketika bangkit dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah, beliau juga kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengatakan Rabbana walakal hamdu. Ya. Lalu setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi mengangkat tangannya itu saat membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, lalu diturunkan baru baca Rabbana walakal hamdu. Wala yaqulu dzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan mengangkat kedua tangan tidak dilakukan untuk praktek ketika di sujud atau bangkit dari sujud ya. Baik. Nah, ini jadi ada tiga praktek mengangkat tangan yang semuanya sunnah ya, bukan rukun salat atau ab'ad salat tapi sunnah hayat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Dan tadi saya katakan sebenarnya ada satu lagi yaitu ketika bangkit untuk rakaat yang ketiga. Tsumma wawatul yamini 'ala shimal. Wawatul yamin 'ala shimal. Nah, di antara hayatnya juga adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Nah, ini sebenarnya sih pendapat jumhur. Ya, jumhur ulama menggunakan bersedekap, bahasa kita bersedekap ya. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, sedangkan kalau mazhab lain seperti mazhab Maliki mengatakan sunnahnya irsal. Irsal itu artinya ya tangannya tidak bersedekap. Tapi mazhab Syafi'i dan yang lainnya mengatakan sunnah bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, liqabari Muslim an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi nadakhala fi shalat thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Jadi syahidnya di sini ya akhwat ya, syahidnya di sini. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Ya, dalam hadis Muslim ini Rasul ceritakan meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kirinya. Baik, wat tawajjuh. Ma murad bit tawajjuh ya akhwat? Apa yang dimaksud dengan tawajjuh? Ya akhwat, man ta'rif minkunna. Ma makna tawajjuh? Bil Indonesia faqat. Hah? Ya akhwat. Menghadap. Laisal murad menghadap. Setelah mengangkat tangan lalu meletakkan tangan di atas kanan di atas kiri ngapain? Seorang musolli. Nah, kalau menghadap kiblat syarat atau sunnah? Syarat Ustaz. Nah, berarti tawajjuh di sini apa maksudnya? Menghadap kiblat atau? Menghadap tempat sujud ya Ustaz. Membaca apa namanya? Doa istiftah. Nah, itu ya. Jadi qiraatu doa istiftah. Yang dimaksud tawajjuh di sini membaca doa istiftah, yaitu membaca doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan dan seterusnya. Ya, jadi dalam mazhab sebenarnya bukan mazhab Syafi'i saja ya. Intinya doa iftitah itu banyak nama ya. Kadang disebut doaul iftitah, juga disebut doaul istiftah ya, dan juga disebut dengan doa at-tawajjuh. Ya, doa at-tawajjuh ini maksudnya istiftah atau iftitah ya. Nah, khususnya kalau yang dibaca adalah wajjahtu wajhiyah. Karena ada doa iftitah yang lain ya. Ada Allahumma ba'id baini, ada Allahu akbar kabira dan seterusnya ya. Jadi doa tawajjuh di sini khususnya wajjahtu wajhiyah. Rawah Muslim an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiyah. Nah, ini yang dimaksud dengan doa tawajjuh ya. Yang dimaksud doa tawajjuh itu wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini yang dimaksud dengan doa tawajjuh ya, hukumnya termasuk sunnah hayat. Baik, ini kita pahami dulu apa sih makna dari doa tawajjuh ini ya. Wajjahtu wajhi qasadtu bi ibadati. Jadi yang dimaksud dengan wajjahtu wajhi itu memaksudkan ibadahnya untuk Allah, hanya untuk Allah ya. Hanya untuk lilladzi fataras samawati wal arda. Jadi fatara makna ibtada'a khalqaha. Ya, yang menciptakan pertama kali langit dan bumi. Hanifah ma'ilan ila dinil haq. Ya, yang cenderung kepada agama yang benar yaitu Islam. Wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki ibadati wa ma ataqarrabu bihi ila Allah taala. Nusuk ini maknanya secara umum adalah ibadah ya. Jadi nusuk itu maknanya semua ibadah. Maka orang yang ahli ibadah juga disebut dengan nasik ya, atau nasak ya. Tapi kadang juga disebut nusuk ini adalah ibadah kurban, ya, ibadah udhiyah ya.
Jadi bisa maknanya kurban secara khusus atau maknanya adalah ibadah secara umum. Baik. Wa ma lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa ini ya akhwat namanya disebut doa tawajjuh ya. Tapi kalau yang dibaca misalnya Allahumma ba'id baini itu bukan doa tawajjuh ya, atau misalnya Allah berkabir wa hamdi katsira subhanallahi bukratan wa asila itu bukan doa tawajjuh, tapi bisa kita sebut iftitah ya. Kita sebut iftitah. Dan antara doa tawajjuh dan iftitah nggak beda, dua-duanya hakikatnya adalah doa iftitah ya qabla qiraatil Fatihah. Ya. Baik. Jadi ini termasuk sunnah di dalam sholat. Ya. Kemudian berikutnya al-isti'adah. Ya, membaca isti'adah. Mata tuqra al-isti'adah fi shalah ya akhwat? Kapan dibaca isti'adah ini? Kapan doa isti'adah dibaca? Baca Al-Fatihah. Nah, ba'da doa at-tawajjuh atau doa iftitah wa qabla qiraatil Fatihah ya. Jadi, isti'adah ini bukan bagian dari Al-Fatihah ya. Isti'adah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka dia bacaan tersendiri di sini. Bacaan tersendiri di sini ya. Dia tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah. Beda dengan basmalah. Kalau dalam madzhab Syafi'i, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka nggak disebutkan sebagai sunnah sholat. Sudah kita bahas dalam rukun sholat ya. Nah, maka di sini kenapa isti'adah terpisah? Karena hakikatnya dia adalah bagian dari doa atau bacaan tersendiri. Nah, makanya ya dalam kitab fikih yang lain dalam madzhab Syafi'i itu disunnahkan setelah baca isti'adah itu melakukan saktah. Sakta itu artinya berdiam sejenak gitu ya, agar tidak seakan-akan antara isti'adzah dengan Fatihah itu adalah satu bacaan gitu ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, diam sejenak baru kemudian baca surat Al-Fatihah ya. Nah, dasarnya adalah liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau kita hendak membaca Quran fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Nah, ini maksud dengan baca Quran ini secara umum sebenarnya ya, tapi dijadikan dalil oleh para ulama terkait juga dengan sebelum membaca Al-Fatihah. Dan boleh membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau kalau dalam hadis ada yang panjang ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafathihi wa nafakhihi. Nah, itu intinya membaca isti'adah ya. Baik. Nah, setelah isti'adah baca apa ya, akhwat? Setelah isti'adzah dalam sholat baca apa? Baca apa? Al-Fatihah. Kenapa setelah isti'adzah kok nggak ada Al-Fatihah di sini? Kenapa? Karena istiadah. Karena kita sekarang lagi membahas sunnah sholat, bukan rukun sholat. Ya, makanya nggak ada Al-Fatihah di sini ya. Jadi Al-Fatihah sudah kita bahas dalam rukun sholat. Ya, ini kita bahas sunnah sholat. Ya, jadi kalau secara urutan kan setelah isti'adzah Al-Fatihah ya. Tapi di sini karena hanya dikumpulkan sunnah sholat, ya Al-Fatihah tidak disebutkan. Ya. Nah, sunnah sholat yang lain apa? Wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Membaca bacaan yang dikeraskan ya pada tempatnya masing-masing dan membaca dengan lirih pada tempatnya masing-masing. Maksudnya apa? Membaca keras fi sholatil layali dan membaca sir pada sholatin nahari ya. Jadi membaca bacanya keras untuk sholat yang malam, maghrib, isya dan subuh, dan membaca yang lirih untuk sholat yang siang, itu zuhur dan asar ya. Yani yajharu fi subhi wa yajharu fi subhi wa awwaliyil maghribi wal isya. Jadi membaca dengan keras, maksudnya membaca dengan keras itu Fatihahnya, suratnya gitu ya. Pada sholat subuh dan 2 rakaat sholat maghrib dan isya. Ya. Nah, ini fi maudhi'ihi. Nah, tapi kalau untuk sholat 5 waktu, selain sholat 5 waktu, maka bisa jadi juga bisa dibaca pada waktu siang. Ini kita bicara sholat 5 waktu tadi ya. Nah, tapi kalau untuk sholat yang lain, maka bisa jadi di waktu selain malam. Ya, misalnya fil jumu'ah ya. Itu dibaca jahar juga, wal idaini wa khusufil qamari wal istisqa ya, rata-rata kalau sholatnya jamaah itu dibaca dengan jahar ya, walaupun dilakukan di siang hari. Wat tarawih wa witri ramadan ya, kemudian wa raq'atai tawaf lailan wa waqti subhi ya, kalau ada sholat raq'atai tawaf ya, orang yang baru selesai tawaf disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kalau dilakukan di malam hari sunnahnya dijaharkan. Wasata'ti fi mawadhi'iha, yani hadhihi shalawat sata'ti ahkamuha fi mawadhi'iha wa yatawassatu fi naflil mutlaq fil laili
baina sirri wal jahri. Nah, kalau ada yang mendirikan sholat sunnah mutlak di malam hari, maka bacaannya juga sebenarnya disunahkan dikeraskan, tapi jangan lebih keras daripada sholat-sholat yang tadi sudah disebutkan. Nah, liqaulihi ta'ala wa la tajhar bi sholatika wa la tuqafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Yang dimaksud dengan sholatul nafil ini apa maksudnya? Wal murad sholatul lail. Ya, yang dimaksud di sini sholat malam ya. Sholat tahajud itu termasuk sholat mutlak di malam hari. Maka bacaannya jangan terlalu keras, jangan terlalu lirik ya. Wa yusirru fi ma ada ma dzukir. Wa yusirru fi ma ada ma dzukir. Nah, selain sholat-sholat tadi maka disunahkan membaca secara sir. Ya, disunahkan membaca secara. Tapi begini ya akhwat, kalau ada orang sholat zuhur dijaharkan, sah nggak sholatnya? Sholat zuhur dijaharkan, sah nggak sholatnya? Sah. Ustaz. Hah? Sah. Ah. Kalau sholat maghrib disirkan? Sah juga. Sah juga. Sah juga. Nah, makanya ini sunnah ya, bukan termasuk rukun ya. Tapi kalau kita sih, kalau kalian misalnya ya, sholat di rumah, maghrib, isya, subuh, sir apa jahar? Sir. Sir. Kalau sendirian Kenapa sir. nggak jahar kan? Kalau zuhur asar sih ya wajar ya, masyhur lah, sudah maklum ya, di antara Islam pasti disirkan. Tapi kalau yang malam, kalau sholatnya munfarid, nah itu malah biasanya disirkan. Padahal sunnahnya tetap dijaharkan. Dia mau munfarid mau jamaah tetap disunahkan jahar ya. Jadi mau dia munfarid ataupun jamaah tetap disunahkan jahar. Karena secara mutlak ini tidak bicara tentang sholatnya berjamaah atau sholat sendirian. Ya. Khususnya sholat jamaah tentunya. Karena sholat jamaah ada semacam kepentingan makmum mengetahui apa yang dibaca oleh imam. Ya. Baik. Jadi ini juga sunnah di dalam sholat. Ya. Nah, dalil-dalilnya apa nih? Ini dalil-dalil tentang tadi Syekh Al-Bukhari menjelaskan secara global ya. Sekarang dalil-dalilnya bacaan-bacaan tadi disirkan atau dijaharkan fi mawadhi'iha. Ya. Dalla ala dzalika ahadits minha ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Jubair ibn Mut'im ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW qara'a fil maghribi bit-tur. Lihat ya, Jubair ibn Mut'im bercerita dia mendengar Rasulullah salat maghrib ya, dan mendengarnya membaca surat At-Tur. Mendengar berarti kan jahar gitu ya. Karena nggak mungkin bisa dibaca dengan jahar, bisa didengar dengan baik kalau tidak dijaharkan gitu ya. Maka Rasulullah membaca dalam salat maghrib surat At-Tur, ya At-Tur wa kitabil mastur dan seterusnya. Marwahul Bukhari wa Muslim anil Barra ya Ibn Azib radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tin waz-zaitun fi salatil isya fil isya ya. Nah, ini juga salat malam ya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'ah. Ini kesaksian Al-Barra Ibn Azib. Nah, ini untuk jahar ya, jahar maghrib, jahar isya. Marwahul Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi huduril jinni wa istima'ihim al-Qur'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Ibnu Abbas bercerita tentang ketika Rasul sholat dan dihadiri jin ya. Ini disebutkan dalam surat, kisahnya itu diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ya. Wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu dan seterusnya. Nah, jadi Ibnu Abbas bercerita ketika Rasulullah SAW sholat membaca Quran dan dihadiri oleh jin. Nah, dalam riwayat itu disebutkan wa fihi wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu. Nah, ini untuk salat subuh ya, untuk salat subuh. Jadi falamma sami'ul Qur'an. Nah, ketika para sahabat atau jin bisa jadi ya, di sini sahabat atau jin salat subuh, nah, mereka mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul membacanya secara jahar. Jadi yang jahar ada 3 ini ya, maghrib, isya, dan fajar. Dan masing-masing diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau ditanya dalilnya misalnya apa dalil jahar dalam sholat maghrib? Nah, ini ada hadisnya. Jahar dalam sholat isya, ini ada hadisnya. Fahadil ahadits tadullu ala annahu sallallahu kana yujhiru biqira'atihi bihaitsu yasma'uha man hadar. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan Rasul membacanya dengan keras yang bisa didengarkan oleh orang yang menghadiri sholat beliau. Nah, ini dari sisi jaharnya. Nah, sekarang sirnya ya. Wadalla ala sir. Nah, sirnya sekarang ya. Wadalla ala sir fi ghairi ma dzukir. Adapun bacaan yang sir, dalilnya adalah marwahul Bukhari an Khabbab ibn Arad ya. Radhiyallahu anhu wa qad sa'ala sa'ilun. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dzuhri wal asar. Nah, ini sahabat Khabbab ditanya ya, Rasulullah itu kalau sholat zuhur dan asar baca sesuatu enggak gitu ya.
Ya, qala na'am. Ya, kata Khabbab, iya, Rasul baca gitu kan. Qulna bima kuntum ta'rifuna dzalik. Bagaimana kalian tahu Rasulullah membaca sesuatu? Artinya gini, kenapa kok orang yang bertanya ini malah balik nanya, gimana tahu gitu kan? Ya karena mereka tidak mendengar Rasul membaca gitu. Wajar kemudian mereka bertanya, bagaimana, apa bukti Rasulullah membaca Al-Quran atau membaca doa-doa sholat di dalam sholat zuhur dan asar? Padahal kita nggak mendengarnya. Maka kata Khabbab, bittirabi lihyatihi. Nah syahidnya di sini ya. Kalau Khabbab bittirabi lihyatihi. Jadi Rasulullah itu ketika sholat zuhur asar, ya membaca juga. Tandanya adalah jenggot beliau bergerak. Ya, artinya bergeraknya dagu beliau karena membaca. Makanya akhwat, saya tanya nih, kalau ada orang sholat zuhur asar ya, mulutnya nggak bergerak, diem aja, sah nggak sholatnya? Atau baca dalam hati, baca Fatihah dalam hati, diem aja mulutnya, sah nggak sholatnya? Enggak, Ustaz. Kalian sering nggak melihat ada orang yang sholatnya begitu? Sering, Ustaz. Allahu Akbar, diem aja. Itu salah itu ya, karena lihat ya, Khabbab bin Arad menceritakan Rasul itu membaca sampai bergerak loh jenggotnya. Kalau bergerak jenggot, nah kalau kira-kira ya bergerak jenggot itu sampai dibuka nggak mulutnya gitu ya? Sampai dibuka nggak? Ya, sampai dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu terbuka gitu ya mulutnya. Maka sekali lagi yang sholat sir di sini ya memang harus diingatkan ya, tidak sah sholat sir ya kalau tidak dibaca secara gerakan mulut gitu ya. Walaupun memang tidak dikeluarkan suaranya, ya tidak dikeluarkan suaranya, tapi tetap dibaca. Ya, yang dimaksud sir itu kan tetap membaca, bukan berarti nggak membaca. Ya. Juga diriwayatkan ya. Warawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi kulli salatin yuqra. Ya. Ya, jadi Abu Hurairah berkata, "Au fi kulli salatin yaqra." Ya, Rasulullah setiap salat itu membaca. Fama asma'ana Rasulullah SAW asma'nakum. Nah, ini secara umum ya. Kata Abu Hurairah, apapun bacaan yang Rasulullah perdengarkan kepada kami, akan kami perdengarkan kepada kalian. Maksudnya jahar ya, maksudnya jahar. Wa ma'afa anna afaina ankum. Dan apapun bacaan yang Rasulullah sirkan, maka kami akan mensirkannya juga untuk kalian. Ya, dilirihkan oleh Rasul, maka akan dilirihkan juga oleh para sahabat kepada tabi'in yang menerima ilmu generasi sahabat. Ya. Nah, jadi ini secara umum kaidah tentang sholat sir dan jahar ya dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Walam yankur as-sahaba radhiyallahu anhum al-jahru fi ghairi tilkal mawadi. Dan juga ditambahkan tidak ada satu riwayat dari para sahabat mereka membaca jahar dalam sholat-sholat mereka kecuali yang tadi telah disebutkan ya, dari sholat maghrib, isya, subuh, kemudian istisqa, tarawih, witir, Ramadan, ya, tawaf lain dan seterusnya ya. Jadi maka menunjukkan bahwa sholat yang dijaharkan hanya sholat-sholat yang tadi disebutkan. Karena tidak diriwayatkan para sahabat menjaharkan dalam sholat yang lain. Rawa Abu Daud. Ini untuk sunnah berikutnya ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah at-ta'min. At-ta'min. Mana at-ta'min ya akhwat? Mana at-ta'min? At-ta'min an yaqula al-musalli amin ya. An yaqula al-musalli amin ba'da qiraatil Fatihah waladhdallin amin. Nah, itu namanya disebut dengan takmin ya. Kalau Allahu Akbar takbir. Ya, kalau tawajuh baca doa tawajuh, istiftah baca doa iftitah. Nah, ini ada takmin maksudnya membaca amin ya. Baik. Rawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin qala amin. Qala amin. Ini qala Rasulullah amin. Hina yasma'u man yalihi minas saffi hatta yasma' bukan hina ya hatta yasma' man yalihi minas saffil awwal. Dan membaca aminnya ini sampai terdengar ya, oleh orang-orang yang di belakang Rasulullah SAW, yaitu di saf pertamanya. Nah, jadi menunjukkan bahwa aminnya ini dibaca Rasulullah. Tapi di sini termasuk sunnah ya, kalau tidak membaca amin ya nggak ada masalah. Tapi disunahkan membaca amin. Nah, ini soalnya secara mutlak ya, mau munfarid, mau jamaah, ya mau jahar, mau sir, intinya amin dibaca hukumnya sunnah. Tapi untuk jahar dan sirnya mengikuti jahar dan sir salah-salah yang tadi kita sudah sebutkan. Ya. Wazada Ibnu Majah fayartajju bihal masjid. Ya, fayartajju bihal masjid artinya sampai terdengar di seluruh wilayah masjid. Ya. Nah, yusannu hadza lil ma'mumi aidan. Nah, membaca amin juga disunnahkan untuk makmum. Wa yakunu ta'minuhu aqiba ta'minal imam. Yang mana takminnya makmum itu setelah imam membaca amin. Jadi tidak bersamaan ya. Imam dulu baru kemudian makmum ya.
Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ya fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini pahalanya besar nih ya. Ini fadilah membaca amin nih bagi makmum atau imam gitu ya. Jadi Rasul mengatakan kalau kemudian aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, karena malaikat juga ikut sholat, jadi antara sunnah di antara amalan para malaikat Allah itu adalah mendirikan sholat bersama dengan orang-orang yang sholat berjamaah ya. Jadi kalau aminnya malaikat bersamaan dengan aminnya makmum, maka aminnya itu akan menyebabkan terhapuskan dosa-dosanya. Tapi anak asal ya akhwat, anak asal. Kalau di antara kalian pernah nggak ada yang tahu kapan malaikat membaca amin? Nah, kapan malaikat baca amin? Hah? Kalau ada orang sholat jamaah, itu kan kadang baca aminnya bisa jadi ada yang serempak, ada yang tidak gitu ya. Nah itu kan Rasul mengatakan, kalau berkesesuaian dengan aminnya malaikat, Allah akan ampuni dosanya. Ada nggak yang bisa memastikan bacaan aminnya sama dengan malaikat? Ada nggak yang bisa? Hah? Nah, jawabannya ya siapa yang bisa? Kita nggak pernah mendengar aminnya malaikat gitu ya. Nah, artinya Rasul akan memberikan motivasi. Ya alhamdulillah nggak disebutkan kapan aminnya malaikat. Gitu. Yang penting kita baca amin aja. Kalau ketemu atau berkesesuaian alhamdulillah, kalau tidak juga ya nggak masalah gitu ya. Nah, jadi artinya ini secara Rasul sengaja tidak memberitahukan kapan malaikat membaca amin ya biar kemudian Allah yang Maha Tahu untuk memberikan pengampunan tersebut ketika orang-orang yang melakukan sholat kemudian membaca amin juga ya. Tapi ya dengan catatan biasanya aminnya itu dibaca kalau makmum setelah imam. Wa fi riwayat inda Abi Dawud idza ammanal imamu fa aminu. Nah, kalau imam membaca amin maka hendaknya kalian kemudian membaca amin setelah imam ya. Nah, fa di sini fa lit tartib wa taqib ya, tapi fa itu untuk urutan ya, urutan tapi juga secara langsung, tidak ada jeda, tidak pakai summa. Kalau summa kan berarti ada jeda gitu ya. Tapi kalau fa ini secara langsung. Baik. Nah, kemudian sunnah lainnya adalah wa qira'atus surah ba'dal Fatihah. Wa qira'atus surah ba'dal Fatihah. Membaca surat ya setelah Al-Fatihah ya. Firraqatainil awwaliyaini dalla ala dzalika ahadits minha. Ya, jadi membaca surat ini tadi dibacanya pada rakaat pertama dan kedua, khususnya untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat ya. Nah, dalilnya marwahul Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab wa suratin ma'aha. Jadi bi ummil kitab yakni surah Al-Fatihah wa suratin ma'aha, dan membaca surat setelah Al-Fatihah ya. Fi raq'atainil awwaliyaini min salatiz zuhri wa salatil asri. Ya, pada 2 rakaat pertama salat zuhur dan salat asar. Wa fi riwayatin wa hakadza yaf'alu fi subhi. Begitu juga dalam salat subuh 2 rakaat pertama ya, karena subuh cuma 2 rakaat ya. Ma'a sabaqa min ahaditsil jahri bil qiraah, dan juga dikuatkan dengan hadis-hadis tentang bacaan Rasulullah terkait dengan jahar tadi ya. Misalnya salat maghrib beliau membaca surat At-Tur, salat isya membaca At-Tin wa Zaitun. Ini kan satu surat ya. Kemudian salat fajar dan seterusnya. Nah, jadi ini menunjukkan beliau membaca surat ya, dan juga jahar dan sirnya mengikuti salat-salat yang tadi disebutkan ya. Disunahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian sunnah lainnya wa takbirat. Membaca takbir-takbir ya, inda raf'i wal khafdi. Nah, ini membaca takbir dalam beberapa gerakan ya. Apa istilahnya ya, akhwat? Takbir ketika kita hendak berpindah gerakan, namanya apa istilahnya? Sebelum kita masuk ke situ ini ada tambahan ya. Sebelum masuk kepada surah berikutnya ada tambahan. Qala Syalbugha wa la yaqra'ul ma'mum ghairal Fatihah fi salatil jahriyah. Nah, ini untuk khususnya makmum tidak membaca surat ya. Untuk makmum tidak membaca surat untuk sholat jahri, tapi tetap wajib membaca Al-Fatihah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, makmum ataupun imam itu mutlak wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau untuk surat ya setelah Al-Fatihah, maka itu hanya sunnah bagi imam saja. Jadi makmum tidak disunnahkan karena makmum kewajibannya adalah mendengarkan bacaan imam.
Lima rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhu ma'an Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu qala kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri fataqulat alaihi al-qira'ah falamma sarafa qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jadi Rasul pernah sholat bersama sahabat ya. Nah, ketika itu fataqulat alaihi al-qira'ah, Rasulullah merasa kesulitan membaca. Kenapa? Karena sahabat ikut membaca gitu ya. Nah, jadi ada semacam suara-suara yang mengganggu istilah gitu. Apalah mansorof. Nah, setelah sholat selesai, akhirnya Rasul mengingatkan para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum ya. Ini adab Rasul ya, bayangkan ya. Rasulullah itu luar biasa, sama sahabat aja beradab sekali gitu ya. Kan Rasul tahu kalau sahabat itu baca surat di belakang beliau ya, pasti dengar beliau kan. Tapi dengan adabnya beliau mengatakan, kayaknya tadi kalian baca ya sesuatu gitu, malah nanya gitu ya. Padahal Rasul sudah tahu bahwa para sahabat itu membaca surat setelah Al-Fatihah gitu ya. Tapi beliau malah bertanya, la'allakum, kayaknya kalian tadi baca gitu ya. Nah, itu adabnya para sahabat agar para sahabat itu tidak merasa tersinggung gitu ya. Agar para sahabat itu tidak merasa ya seperti apa sedang ditekan oleh Rasulullah. Nah, ini adabnya Rasulullah ketika meluruskan kekeliruan para sahabat gitu ya. Jadi dengan wujud bertanya. Ya sama lah kalau kita begitu juga ya, akhwat. Ada orang melakukan kesalahan, jangan langsung divonis, oh ini salah, nggak boleh gitu ya. Ya jangan begitu. Ya kita pakai kata-kata yang membuat dia kemudian menyadari kesalahannya. Sepertinya ya nggak seperti ini kalau apa yang pernah gitu kan. Atau sepertinya ya. Jadi wujudnya pertanyaan gitu. Karena biasanya pertanyaan itu tidak dalam rangka menekan atau memvonis gitu ya. Siapa sih yang mau divonis salah gitu kan? Padahal dia meyakini kebenaran itu misalnya. Nah, jadi ada diskusi di situ, ada perpindahan informasi secara secara lebih baik. Nah, ini adab ini ya. Perkataan Rasulullah ini adab di dalam berinteraksi secara lisan ya dengan para sahabat. Kita harus mengambil adab-adab seperti ini. Maka kalau kalian mengingatkan sahabat atau bahkan kalau mengingatkan orang yang lebih tua ya, orang tua, para ustadz misalnya, kakak kelas dan seterusnya, ingatkan dengan cara-cara yang tidak membuat tersinggung. Karena bisa jadi mungkin mereka tahu salah, tapi kalau diingatkan dengan cara yang salah malah semakin salah gitu ya. Itulah manusia gitu. Nah, jadi harus dengan ada cara yang benar. Nah, Rasul bertanya ya, sepertinya kalian tadi membaca di belakang imam kalian. Maka para sahabat mengakui kesalahan. Ini berarti sahabat sudah mulai memahami kayaknya ada masalah gitu ya. Akhirnya mereka mengakui, wallahi, iya ya Rasulullah gitu ya. Akhirnya Rasul mengatakan, nah setelah disampaikan begitu baru sampaikan apa kekeliruannya. Qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Nah, janganlah kalian membaca sesuatu selain membaca Al-Fatihah ya. Jadi makmum itu hanya wajib membaca Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Karena tidak sah salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi makmum maka wajibnya hanya membaca Al-Fatihah, tidak disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah untuk salat jahri ya. Untuk salat bukan jahri, untuk salat jahri yang berjamaah ya. Salat jahri yang berjamaah. Tapi kalau salat sirri tetap disunahkan ya. Salat sirri tetap disunahkan makmum membaca surat ya. Wa fi riwayatin fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu bihi illa bi ummil Qur'an. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, idza jahartu bihi. Jadi kalau salatnya sir baca, tapi kalau tidak maka janganlah membaca sesuatu dari Al-Qur'an idza jahartu bihi kata Rasul. Ketika aku membaca dengan jahar kecuali di ummil Qur'an. Kecuali yang dibaca hanyalah Al-Fatihah. Baik. Nah, jadi ada hukum khusus bagi makmum ya dalam salat jahriyah. Nah, tadi kita sempat singgung ya. Kemudian sunnah lainnya adalah at-takbirat inda raf'i wal khafdi wa qawli sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ya. Enggak sampai sini ya. At-takbirat inda raf'i wal khafdi. Mal murad at-takbirat inda raf'i wal khafdi ya akhwat? Ada istilah lain enggak yang pernah kalian dengar? Takbir ketika bangkit dan turun. Apa maksudnya? Apa bedanya dengan takbiratul ihram? Takbir intiqal bukan Ustaz? Nah, takbir intiqal ya. Jadi takbir berpindah gerakan. Ya, intiqal itu pindah gerakan. Ya bedanya kalau dengan takbiratul ihram jelas dari sisi hukum ya. Kalau dari sisi bacaan ya sama saja, takbir juga ya. Dari sisi hukum ya beda. Kalau takbiratul ihram dia rukun, takbiratul intiqal itu dia hukumnya sunnah. Atau disebut dengan at-takbir inda raf'i wal khafdi ya. Takbir ketika bangkit dan turun atau ya berpindah gerakan di dalam praktek salatnya. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yusalli bihim, yaitu Rasulullah salat bersama sahabat, fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Rasul nantiasa baca takbir ya pada setiap gerakan mau turun atau naik ya. Fa idzan sarafa qala
Enggak, bukan. Ini Abu Hurairah yang melakukannya. Jadi Abu Hurairah pernah sholat bersama dengan murid-muridnya gitu ya. Nah, setelah selesai sholat, Abu Hurairah kemudian berkata, "Inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah." Ya. Ya, sholat yusalli bihim yani bi ashabi Abi Hurairah. Khafada wa rafa'a nazala lirruku'i wa sujudi aw qama minhuma. Ya, kemudian insarafa intan salat. Jadi kata Abu Hurairah, "Inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah." Jadi Abu Hurairah memberikan kesaksian salatnya beliau itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, yang menjadi syahid adalah di sini ya, fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a. Jadi Abu Hurairah senantiasa baca takbir setiap kali berpindah gerakan rukuk, sujud dan seterusnya. Baik. Tentunya ini selain iktidal ya, selain mau iktidal ya. Jadi untuk selain iktidal maka membaca takbir. Nah, kemudian ketika iktidal disunahkan membaca wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Apa yang dimaksud dengan sami Allahu liman hamidah ya, akhwat? Nahatnya apa? Nahat itu ringkas apa? Nahat itu ungkapan untuk menyebut sami Allahu liman hamidah itu apa? Kalau Allahu Akbar kan takbir. Kalau sami Allahu liman hamidah apa? Tasmi' ya, membaca tasmi'. Nah, tasmi' itu membaca sami Allahu liman hamidah ya. Nah, Rasulullah juga mensunahkan membaca sami Allahu liman hamidah dan membaca Rabbana lakal hamdu. Nah, kalau Rabbana lakal hamdu apa? Namanya disebut tahmid ya. Jadi tasmi' dan tahmid. Nah, itu dilakukan saat i'tidal ya. Rawa Muslim wa ghairuhu atau bukan, ini nomor berapa nih? Nomor 2 ya. Undur hasyiyah. Ya, ini sudah disebutkan di hasyiyah nomor 1 halaman 58. Betul ya, nomor 2. Betul. Baik, nanti kalian baca lagi ya. Intinya disunahkan membaca tasmi' dan tahmid ya saat i'tidal ya, saat bangkit dari ruku'. Nah, kemudian sunnah lainnya wa tasbihu fir ruku'i was sujud. Ya, membaca tasbih dalam ruku' dan sujud, subhanallah yaitu minimal, atau membaca tasbih yang masyhur lah ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dan seterusnya. Nah, itu disunahkan saat ketika ruku' dan sujud. Rawa Muslim wa ghairuhu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailah wa fihi ya thumma raka'a fa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim thumma sajada fa qala subhana rabbiyal a'la. Nah, ini jelas ya. Dari Hudzaifah al-Yamani, beliau bercerita Rasul ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azimi, dan ketika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Nah, ini yang dimaksud dengan tasbih dalam rukuk dan sujud. Tsumma ba'da dzalika waqul yadaini 'alal fakhidzaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illa al-musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Nah, lalu kemudian meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ya ketika duduk. Nah, khusus ketika dalam kondisi duduk tahiyat akhir, ya besutul yusra, tangan kiri tetap di apa istilahnya? Tangan kiri tetap di apa istilahnya? Ya di bahasa kita apa? Ya besutul itu tetap tidak digenggam ya, tetap dilepaskan gitu ya. Apa bahasa kok dilepaskan? Kayaknya nggak ada bahasa lain apa? Apa ya, Akhwat? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya apa kalau kayak gini tangan kita di atas paha? Kalau gini kan digenggam lah, bisa kita sebut digenggam. Kalau gini apa? Nggak tahu. Nah, ada tahu nggak? Renggang. Direnggangkan. Nah, direnggangkan. Ya, direnggangkan seperti ini. Ini digenggam, direnggangkan. Ya. Nah, jadi tangan kirinya direnggangkan, tidak digenggam ya, atau ya tidak digenggam. Nah, sedangkan tangan kanannya, telapak tangan kanannya itu yakbid. Ya, yakbid itu berarti digenggam. Illal musabbihah, kecuali jari telunjuk. Al musabbihah itu jari telunjuk ya. Fa innahu yushiru biha mutasyahhidan, di mana jari telunjuk ini diisyaratkan ke atas ya ketika membaca tasyahhud. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i baca tahiyatnya itu belum mengangkat jari telunjuk. At-tahiyatun mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nah, baru ketika baca tasyahhud disitulah mengangkat jari telunjuknya. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan terus diangkat ya sampai selesai salat ya, atau sampai selesai tahiyat ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i mutasyahhidan itu maksudnya diangkat ketika membaca
tasyahhud, ya, membaca asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya diangkat, tidak diturunkan sampai selesai baca tahiyat. Nanti tentunya ada mazhab yang lain ya. Kalau mazhab yang lain itu, kalau dalam mazhab Abu Hanifah cuma diangkat sekali lalu diturunkan. Baca tasyahud juga, tapi diangkat sekali lalu diturunkan. Itu kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i dibaca saat baca tasyahud diangkat dan terus dijulurkan sampai selesai tahiyat. Ya. Baik. Nah ini bisa tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Jadi hukumnya adalah sunnah dengan cara meletakkan kedua tangan di atas paha dan tangan kanan digenggam, lalu jari telunjuknya diangkat ketika atau diisyaratkan yushir gitu ya, diisyaratkan seperti mengisyaratkan sesuatu itu ketika membaca tasyahud. Ta'mad dalil ala hadhil asya. Rawa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sifati julusihi sallallahu alaihi wasallam. Qala kana idza jalasa fi sholati wada'a kaffahul yumna ala fakhirihil yumna. Nah, ketika sholat Rasul meletakkan telapak tangannya di atas pahanya ya. Wa qabada asabi'ahu kullaha, lalu menggenggam seluruh jarinya. Wa asyara bi isbihi allati talil ibham, lalu mengisyaratkan dengan jari yang setelah jempol ya. Ibham itu jempol. Nah, ini biar mengisyaratkan secara jelas saja. Jadi mengisyaratkan setelah jari jempol. Nah, setelah jempol kelingking atau telunjuk ya, akhwat? Hah? Telunjuk Ustaz. Telunjuk ya. Nah, biar nggak salah paham itu ya. Jadi jangan ada yang selain telunjuk. Ya, makanya Ibnu Umar tadi ya. Ibnu Umar ini menjelaskan biar tidak salah paham. Tali ibham ya, setelah jempol berarti telunjuk. Wa doa kafal yusra ala fahdil yusra. Nah, sedangkan tangan kirinya tetap diletakkan di atas paha kirinya dan tidak dilakukan sebagaimana telapak kanan ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan cara yang tadi disebutkan. Baik. Nah, kemudian setelah setelah meletakkan tangan dalam bacaan tasyahud tadi, nah bagaimana cara duduknya yang sunnah ya? Wal iftirasyu fi jami'il jalsat. Nah, disunahkan melakukan duduk iftirash ya. Duduk iftirash itu duduk, nanti dijelaskan sebenarnya ya. Yaitu duduk dengan menduduki kedua kaki di atas paha ya. Nah, jadi kedua kaki didudukkan dua-duanya di atas paha ketika duduk. Kalau duduk, nah ini duduk iftirash ya. Fi jamil jalsat. Nah, jamil jalsat itu di setiap gerakan duduk dalam sholat. Apakah duduk antara dua sujud ya, dan juga duduk ketika tahiyat awal. Tapi untuk duduk tahiyat akhir ya, wat tawarruku fil jalsatil akhirah. Nah, sedangkan kalau untuk duduk ketika tahiyat akhir, apakah tahiyat akhir sholat subuh atau tahiyat akhir? Kalau tahiyat akhir sholat subuh kan nggak ada tahiyat awal ya, maka itu tahiyat akhir. Nah, begitu juga dengan tahiyat akhir untuk sholat-sholat yang lain, maka itu duduknya tawarruk. Nah, kalau tawarruk duduknya adalah dengan sebelah kiri menduduki pantatnya, sedangkan kaki kiri dimasukkan ke dalam lipatan kaki kanan. Itu namanya duduk tawarruk ya. Duduk tawarruk. Baik. Nah, ini jadi dalam sholat itu kalau dalam mazhab Syafi'i cuma ada dua jenis duduk ya. Dalam sholat ada dua jenis duduk, iftirash dan tawarruk. Nah, tapi saya tanya nih ya, Pak, sebagai tambahan, nggak tahu nanti dijelaskan apa tidak oleh Al-Qadhi Syuja. Kalau orang sholat dalam kondisi sakit dan dia duduknya duduk apa? Kalau sakit duduknya apa? Nggak bisa berdiri, nggak bisa, pokoknya sholatnya duduknya apa yang disunahkan? Iftirash atau tawarruk? Iftirash. Nah, kalau nggak bisa iftirash? Mastata'a. Jadi gini, asalnya duduk sholatul marid itu iftirash. Asalnya ya, duduk sholatul marid itu iftirash. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa iftirash ya, itu tapi sunnah, tidak wajib ya, sunnah ya. Nah, kalau tidak bisa atau bisa iftirash tapi memilih duduk yang lain karena lebih khusyuk misalnya, maka sebenarnya nih ada tiga cara duduk. Ada tiga cara duduk ketika sholat orang yang sakit. Ya, kalau tawarruk sama iftirash, insya Allah kalian sering dengar ya. Karena dilakukan sehari-hari. Tapi ada satu jenis duduk namanya duduk istifzaz. Nah, pernah dengar istilah duduk jalsatul istifzaz? Pernah dengar nggak ya, Pak? Kalian pernah nggak melihat ada orang, kalau di pesantren ini disunahkan ya, kalau pesantren saya itu disunahkan. Kalau orang lagi makan sambil duduk, sunahnya gimana? Jadi kaki kiri dilipat,
Kaki kiri dilipat, didudukan di bawah pantatnya, kaki kanan diangkat. Kaki kanan diangkat, ya. Paham nggak gimana caranya? Kenapa itu duduknya disunahkan ketika makan? Karena duduk seperti ini akan menekan perut agar nanti tidak terlalu terisi perut dengan makanan saja, karena ada minumnya, ada anginnya gitu kan. Nah, maka ditekan dengan cara diangkat kaki kanan, lalu kaki kanan ini disandarkan di atas dada dan disandarkan kepada dada dan perutnya. Nah, paham nggak gambarnya gimana? Paham ya? Nah, itu paham ya. Nah, itu biasanya disunahkan ketika makan. Nah, itu duduknya namanya disebut jalsatul istifzaz. Jalsatul istifzaz. Nah, jalsatul istifzaz ini termasuk yang dibolehkan ya ketika sholat dalam kondisi sakit. Ya. Tapi yang jadi masalah begini, nanti kalau istifzaz bisa nggak sujud dengan mudah? Ya bisa aja ya. Tinggal masukin aja kakinya lalu sujud gitu ya. Nah, jadi itu tiga cara duduk dalam sholatul marid ya. Iftirash, tawarruk, dan istifzaz. Ya. Tapi dalam sholat nanti nggak tahu ada nggak jelasin ya. Nanti kita lihat ya. Selain duduk iftirash, tawarruk, istifzaz, nanti juga ada yang namanya ada juga yang disebut dengan duduk istirahah ya. Nah, itu dalam praktek sholat juga disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada cara duduk yang dilarang dalam sholat. Ada cara duduk yang dilarang dalam sholat, yaitu duduk iqa. Duduk iqa. Duduk iqa itu Duduk iqa itu duduk kedua kakinya dikeluarkan ya dari jadi duduk iftirash tapi kedua kakinya dikeluarkan ya. Duduk iftirash dua kakinya dikeluarkan, itu namanya duduk iqa namanya ya. Itu dilarang di dalam sholat karena menyerupai duduknya syaitan. Dalam hadis disebutkan duduknya syaitan. Selonjoran gitu, Ustaz. Nggak sandar sih, bisa jadi nggak sandaran. Gimana ya? Enggak, maksudnya selonjoran. Bukan selonjoran juga, duduk kakinya tetap dilipat, tapi kedua lipatannya itu dikeluarkan, tidak diduduki oleh kedua pantat. Sampai membentuk huruf W gitu ya, Ustaz? Huruf W atau huruf M? Iya, iya. Ya, mana gitu lah. Itu namanya duduk iqa namanya ya. Duduk iqa. Atau duduk iqa juga ada yang mengatakan disandarkan juga. Ya. Jadi duduknya bisa jadi duduk iftirash atau duduk tawarruk tapi tangannya menyandar ke belakang kayak orang nyantai gitu. Nah, itu duduk iqa juga. Ya. Nah, itu duduk yang tidak dibolehkan di dalam sholat. Kalau selonjor boleh nggak dalam sholat? Ya jelas. Selonjor boleh nggak? Hah? Boleh, Ustaz. Nah, kalau selonjoran itu ya bagi orang yang sehat ya nggak boleh. Karena dia menghadapkan kakinya ke kiblat. Tapi kalau untuk orang yang sholatnya dalam kondisi sakit, itu sebenarnya bukan sholat orang duduk ya. Itu sebenarnya bisa dikategorikan sholat orang yang baring sebenarnya. Karena selonjoran itu dia kategorinya adalah ittija. Ya. Jadi selonjoran itu termasuk ittija. Nah, ini ya, kita perluas. Ada beberapa nama ya, ada beberapa nama duduk. Nah, ini harus kalian pahami nih di wilayah mana saja yang disebut ibadah dan seterusnya, dan mana yang dilarang dan seterusnya. Jadi disunahkan duduk iftirash dan duduk tawarruk ya pada sholat-sholat yang dilakukan. Dalilnya ya, 5 rawahul Bukhari min hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ana kuntu ahfazukum di sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nih, Abu Humaid bercerita tentang sholat Rasul ya. Wa fihi fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi yusra wa nasaba al-yumna. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu yusra wa nasaba al-ukhra. Ya wa ada ala maq'adatihi. Jadi Rasul kalau saat tahiyat awal itu beliau duduk ya di atas kedua kakinya ya. Kedua kakinya, yaitu kaki kanan dan kiri. Tapi untuk kaki kanan khususnya, untuk kaki kanan maka nasobal yumna, telapak tangannya diangkat kaki kanan ya. Sedangkan kaki kirinya tidak diangkat. Itu duduk iftirash. Yang dimaksud di sini adalah duduk iftirash. Jadi kaki kanannya diangkat, bukan kaki kanannya ya, telapak kanannya itu diangkat. Ya, itu duduk iftirash. Nah, sedangkan kalau duduk tawarruk, ya idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu yusra. Nah, beliau kemudian memasukkan kaki kirinya gitu ya ke dalam lipatan kaki kanan. Wa nasabal ukhra. Nah, sedangkan kaki kanannya, telapak kanannya diangkat seperti duduk tahiyat awal. Ya. Wa ada ala maq'adatihi. Lalu kemudian beliau duduk di atas pantat kirinya. Maq'ad itu maksudnya di pantat kirinya. Itu maq'ad. Maq'ad itu kan tempat duduk, maksudnya adalah duduk di atas badannya gitu ya. Nah, ini cara duduk tawarruk. Qaddama rijlul su'ay min tahti rijlil yumna al-mansubah. Yaitu masukkan kaki kiri ke dalam
kaki kanan yang diangkat gitu ya. Baik. Wa inda Muslim ya an Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu kana Rasulullah SAW idza qa'ada fi shalah ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farrasha qadamahu al-yumna. Nah, ini maknanya sama lah, duduk tawarruk ya. Baik, sunnah lainnya adalah at-taslimatus tsaniyah, membaca salam kedua ya. Jadi membaca salam pertama itu rukun, sedangkan salam kedua dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Ya. Dalilnya rawa Muslim an Sa'ad radhiyallahu anhu, ini an Sa'ad bin Abi Waqqas begini, radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah SAW yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas melihat Rasul mengucapkan salam sembari mengisyaratkan dengan kepalanya sampai terlihat bayadha khaddihi, terlihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya oleh para sahabat yang di belakang. Nah, kalau dalam hadis ini kan dua-duanya ya. Nah, ini mungkin ada penjelasan kenapa hadis hanya rukun yang pertama tapi sunnah kedua. Warawa Abu Daud wa ghairuhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Cara baca juga dijelaskan oleh para sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau mengisyaratkan kepala ya akhwat, mengisyaratkan kepala itu rukun atau sunnah? Nah, rukun atau sunnah? Kepalanya digerakkan kanan kiri itu rukun atau sunnah dalam membaca salam? Kalau misalnya orang sholatnya cuman ya setelah baca atau misalnya innaka hamidum majid gitu kan, diam aja ya kemudian yang baca assalamualaikum tapi dihadapkan kepalanya ke kiblat, sah nggak sholatnya? Enggak ya, Ustaz. Ya sah sholatnya karena yang rukunnya itu cuma salam, bukan kepala gitu ya. Jadi menggerakkan kepala termasuk sunnah dalam sholat tapi tidak menjadi rukun ya. Jadi yang menjadi rukun hanya membaca assalamualaikum untuk taslim yang pertama. Adapun isyarat kepala memang itu sunnah Rasul tapi tidak menjadi rukun sholat. Ya. Ini sunnah-sunnah di dalam ibadah sholat yang dikategorikan sunnah hay'ah.